Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami Dogmis, dokumentasi mistis. Nah, malam ini adalah episode yang sangat spesial sekali ya, karena kita sekarang ini sedang berada di daerah Situgunung ya. Situgunung ini di Jawa Barat ya? Jawa Barat ya, masuknya Sukabumi ya, tempatnya. Sukabumi tepatnya. Nah, jadi di daerah Situgunung ini sebenarnya terkenal untuk sebagai objek wisata. Nah, tapi ternyata di balik objek wisata yang ramai dikunjungi oleh orang, tersimpan beberapa cerita-cerita yang akan kita ungkap misterinya pada episode kali ini. Nah, selanjutnya sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya mungkin ingin perkenalkan dulu ya anggota tim Dogmis yang hadir pada saat ini. Ada Kang Zainal ya, ada Kang Joko ya, dan ada saya Ai, dan ntar kita bakal ada bintang tamu yang sangat spesial yang pasti teman-teman Dogmis di rumah pada kaget, wah ternyata mas yang ini ya ada di Dogmis nih sekarang ya. Nah, tapi sekarang di samping saya udah ada Mang Opik ya, Mang Opik ya. Kasih salam dulu Mang Opik sama teman-teman di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi Mang Opik ini merupakan salah satu bisa dibilang penduduk asli ya di daerah Situgunung ya. Udah berapa tahun Mang Opik di sini nih, di Situgunung ini? Sekitar 20 tahun. 20 tahun ya, berarti udah lama. Nah, jadi teman-teman mungkin yang belum pernah kesini, daerah Situgunung ini kan sebenarnya ada beberapa tempat wisata Mang Opik ya. Kalau saya nggak salah ada 2 curug ya. Curug apa Mang namanya? Ada Curug Sawer. ada curug yang dekat danau, cuman airnya kecil, namanya Curug Cimana Racun. Oke, Curug Sawer dan Curug Cimana Racun. Nah, dan sekarang kita bukan berada di curug ya, kita lagi ada di danau ya. Danaunya ada namanya nggak Kang? Ini? Namanya Danau Situgunung. Danau Situgunung ya. Nah, mungkin dari sisi Situgunungnya sendiri. Nah, kan Mang Opik udah 20 tahun ya di sini ya. Udah 20 tahun di sini. Nah, saya kemarin sempat dapat beberapa informasi, mungkin nanti kita coba cross check dengan Mang Opik ya tentang sejarah tempat ini sendiri, sejarah Situgunung ini sendiri. Nah, jadi katanya nih informasi yang saya dapat ya. Tapi nanti Mang Opik benerin ini bener apa salah gitu, terserah Mang Opik ya. Jadi katanya ada salah satu bangsawan Mataram yang bernama Rangga Jagat Syahdana. Kemudian dia dikenal sebagai Mbah Jalun katanya. Mbah Jalun. Nah, katanya dulu itu Mbah Jalun ini dia boronan Belanda. Nah, boronan Belanda, terus dia katanya melarikan diri dari kejaran kolonial Belanda sekitar tahun 1800-an. Nah, jadi Mbah Jalun ini teman-teman diajak kerjasama waktu itu dengan Belanda, tapi beliau menolak ya. Beliau menolak dan melakukan pemberontakan bersama sejumlah pengikutnya. Nah, pada saat pelarian itu Mbah Jalun ini ditemani oleh istrinya ya. Sampai akhirnya mereka berhenti, kemudian bermukim di sebuah gunung yang berlembah yang punya sumber air dan jernih. Akhirnya dia menetap, dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Rangga Jaga Lulunta. Nah, sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta atas kelahiran anaknya, Mbah Jalun ini membangun danau kecil bersama pengikutnya dalam waktu 7 hari dengan peralatan sederhana. Itu danau yang ini maksudnya Kang? Iya, Oke. betul. Ini persis danau ini. Oke, jadi danau ini dibangun dalam waktu 7 hari ya, menurut kisah minggu, ya. 1 minggu ya, dengan peralatan sederhana. Bisa dibayangkan teman-teman ya, nanti mungkin besok pagi kita akan ngambil gambar danaunya ya. Bisa kita lihat luas danaunya bagaimana. Dibayangin aja dengan teknologi sekarang 7 hari itu kayaknya juga mustahil ya. Kita ngerup tanah sampai bisa bikin danau yang ngisi airnya 7 hari nggak mungkin. Nah, jadi katanya siapa namanya tadi Mbak Dan Rangga Jagat Raden Rangga Jagat Sahadana Sahadana atau Mbah siapa? atau Mbah Jalun. Mbah Jalun ya. Katanya memang dia di sini itu sengaja bikin danau supaya anaknya dia itu bisa bermain dan berenang-renang sama seperti anak-anak pada umumnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini lambat laun dinamakan Situgunung. Katanya artinya danau yang berada di gunung, ya. Danau yang berada di gunung. Nah, tapi akhirnya Belanda mengetahui nih persembunyian Mbah Jalun, kemudian dia ditangkap dan dibawa ke alun-alun kota yang berlokasi di Islamik Cisaat katanya. Dan dia dieksekusi mati di depan umum. Nah, tapi katanya ada versi lagi yang bilang pada saat eksekusi mati itu Mbah Jalun ini berhasil melarikan diri. Berhasil melarikan diri ke daerah Bogor, sampai akhirnya di Bogor dia menghembuskan nafas terakhir. Nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu pasti tempat peristirahatan terakhirnya karena sampai sekarang masih dirahasiakan oleh keturunannya.
Nah, Mang Opik, orang udah lama di sini. Cerita yang saya dengar versinya gimana? Benar apa ada yang kurang, apa ada yang berlebihan apa gimana? Kalau menurut Mang Opik. Menurut cerita ini emang betul. Betul ya? Betul. Jadi Persis ini ceritanya betul. betul ya. Jadi Menurut turun temurun. ya menurut pengetahuan warga di sini juga begitu. Oke, jadi memang cerita dari turun temurun dari kakek nenek satu memang seperti itu ya. Seperti itu. Nah, danau ini kan dibuatnya berarti sejak tahun 1800-an. 1800-an. Mulai dibuka untuk objek wisata kapan nih, Kang? Dibukanya itu dari tahun 1982. 1982. Oke. Lagi zamannya Orde Baru. Oke, 82 itu Mang Opik udah di sini? Apa belum waktu tahun itu? Waktu itu baru kelas 6 SD. Oke, tapi udah sering main ke daerah sini? Udah sering. Nah, selain dari cerita Mbah Jalun ya, Ya. kami sendiri pun pada saat kami turun masuk kemarin turun masuk tadi kita sudah merasakan ada hawa-hawa energi ya, Kang Joko ya. Sudah ada hawa energi ya. Tadi kita udah bahas soal sejarahnya Mang Opik ya, dan sejarah situ gunung yang kita dapat ini memang sebagian besar dibenarkan oleh Mang Opik ya. Emang cerita yang turun temurun yang Mang Opik dengar dari kecil juga seperti itu. Iya. Nah, sekarang berarti dari tahun 1800-an danau ini sudah jadi. Iya. Cuman mulai dibuka sebagai objek wisata mulai tahun 1982. Nah, berarti kan Mang Opik udah dari kecil tuh di sini ya. Iya. Nah, sejak Mang Opik mungkin dari kecil bahkan mungkin sejak sebelum daerah ini jadi tempat wisata, pasti kan udah sering main-main ya. Iya. Dulu emang sering dipakai berenang nih danau apa gimana? Kalau berenang sih enggak pernah. Enggak ya? Nggak Mancing boleh. apa gimana? Kalau mancing boleh. Oke. Berenang nggak boleh juga. Iya, berenang nggak Itu boleh. kenapa Mang? Ada alasannya apa gimana Mang? Kalau berenang itu kan ya takutnya kan kita menjaga keselamatan pengunjungnya juga kan. Emang nih dalam kan danau ini? Iya. Kalau dalamnya sekitar 6 meteran lah. Lumayan, Iya. 6 meter ya? Itu 6 meter sampai ke tengah gitu Iya, ya? sampai ke tengahnya. Oh, jadi emang dari dulu nggak pernah ada yang berenang apa Nggak gimana? pernah ada yang berenang. Oke, kalau misalnya sekedar kayak buat mancing apa gimana gitu? Kalau mancing sih boleh Oke, untuk mancing. mancing bisa ya? Iya. Cuman emang kalau misalnya renang nggak Tidak dibolehin ya? tidak diperbolehkan. Itu emang maksudnya pernah ada yang tenggelam kah atau gimana gitu di sini? Kalau dulu sih kan pernah kejadian ada yang berenang tenggelam. Tahun berapa itu kak? Itu sekitar tahun 1990-an lah. Berarti emang udah dibuka ya? Iya, Udah jadi udah objek dibuka. wisata. Anak-anak, orang dewasa ya? Kalau itu sekitar usia 16 tahun. 16 tahun ya? 16 tahun. Oke, usia 16 tahun. Jadi semenjak itu dilarang Dilarang untuk berenang. untuk berenang. Selama tinggal di sini pernah lihat penampak Islam. Kalau untuk itu sih saya sendiri belum pernah ya. Tapi kadang-kadang orang yang pengunjung itu kadang-kadang ada gitu, ada penampakan gitu katanya. Nah, ada nggak yang mungkin yang paling Sering mengganggu. yang Mang Opik paling denger yang kira-kira oh ada wujud ini nih atau pernah ngeliat apa gitu? Kalau dulu sih pernah ada yang difoto gitu kan. Kalau difoto, yang difoto berdua jadi bertiga gitu. Itu dari foto handphone gitu Iya, ya Pak? Foto kamera dari ya? foto kamera. Kamera ya, kalau dari zaman dulu ya. Kayak kalau dulu kan belum pakai handphone kayak zaman sekarang kan ya, hanya pakai kamera aja. Oke. Jadi foto yang bertiga. Cuman kalau misalnya wujud-wujud sendiri ada nggak? Mungkin Mang Opik pernah dengar cerita dari teman-teman yang ada di sini atau dari warga? Ada nggak? Kalau dari warga pernah sih, katanya pernah ketemu sama kakek-kakek, terus nenek-nenek gitu kan, gitu aja. Oke, jadi warga sendiri pun pernah melihat ada kayak sosok kakek-kakek atau misalnya nenek gitu ya? Gitu. Oh, ada di situ ya. Oke, mungkin Kang Joko ada yang mau ditanyakan Kang? Boleh silakan. Kalau yang pernah ada nggak yang ketemu mungkin sosok penampakan kayak ular atau gimana gitu?
Kalau ular sih ada, masyarakat pernah ngomongin, terus ketemu ular gede katanya gitu. Ya, kan penduduk ini suka mancing juga ke sini pas malam-malam pulang mancing, di pinggir danau ketemu sama melihat ular gede gitu katanya. Ya karena dilihatnya seperti ular biasa. Iya, seperti ular biasa kelihatannya. Nah, Kang, itu saya ngeliat di tengah tanah, di tengah danau tuh ada kayak area apa tuh di tengah-tengah tuh ya? Kayak ada gundukan tanah apa tuh ya? Itu namanya pulau, Pak. Pulau ya? Iya. Itu emang udah dari dulu juga di situ? Dari dulu juga udah jadi. Oke, nggak pernah ada yang pakai untuk menetap di situ atau gimana? Nggak pernah. Paling yang mancing aja. Mancing ya? Oh, Sampai ada ikannya. Ada ikannya. ada yang sampai Ikan apa? Ikannya macam-macam sih, ada ikan nila, ikan mas, terus ikan gabus juga. Pokoknya macam-macam. Oke, berarti emang di danau ini dari segi mungkin sosok-sosoknya paling yang kakek-kakek ya, terus Iya. nenek, misalnya ular itu ya, Ular, dan lain sebagainya. Dan emang pernah ada kejadian yang tenggelam. iya. Yang sosok dari yang membuat Kalau itu sih belum pernah. belum pernah ya. Kuburannya juga belum tahu di mana ya. Entah di mana nggak tahu. Nggak tahu ya. Cuman emang ceritanya seperti itu ya. Iya. Nah, itu danaunya, jadi danaunya mungkin ntar malam bakal kita explore lebih jauh lagi ya. Iya. Ada apa? Karena sebenarnya kita udah, di antara sekian luas danau ini ada nggak misalnya kayak pernah ada pantangan, oh jangan di danau daerah sini nih, nggak boleh karena kayak gini. Pernah ada kayak gitu nggak ada cerita? Nggak Nggak ada ya. sih. Nggak ada. Cuman yang penting nggak boleh berenang. Iya. Ya, Cuman nggak boleh berenang aja. Oke, nah. Oh ya, sorry. Jadi tadi waktu kan jadi di bawah teman-teman sebelum naik ke sini di situ gunung ya. Iya. Di bawah tuh kan ada persimpangan lah ya, kalau mau menuju ke jembatan ke Curug Iya. dan mau menuju ke danau. Jadi Iya. ada musola di situ. Tadi kita sempat sholat apa nih kita di situ? Sholat asar ya. Asal. Nah, kemudian waktu sholat asar di situ ada yang nyambut dalam tanda kutip. Saya bilang assalamualaikum. Cuma memang sosoknya belum terlalu jelas, tapi sih laki-laki ya. Iya. Laki-laki. Nah, jadi tadi pun kita sampai di sini tuh Udah. kita tuh ya? udah disambut. Nah, Iya. kita tuh sebenarnya masih belum tahu kita mau camping di Curug apa di danau. Iya. Nah, cuman dia bilang assalamualaikum. Dia bilang iya kami sudah menunggu. Terus dia langsung bilang nanti ke danau sebelah utara. Kita bahkan nggak tahu di utara tuh ada musola kan. Iya, iya. Baru tadi kan saya pas datang kan langsung bilang kan, Iya. Kang sebelah utara di mana. Iya. Kan, nah ternyata teman-teman pada saat kita turun di sini memang daerah utara itu paling pojok danau itu memang ada musola di situ dan memang ada Iya. area buat camping kan di situ. Iya. Dan sebelumnya pun kita nggak pernah, kita baru pertama kali ke sini gitu. Saya pribadi baru pertama kali ke tempat ini ya, baru lihat tuh ternyata di situ ada. Nah, apakah nah sosok yang itu dia ngakunya sih bernama Kiai Getih. Apa mungkin pernah dengar atau gimana? Kalau di sini sih belum pernah dengar dekat yang namanya kayak Getih. Ya, Nggak pernah dengar. Getih itu sendiri kalau bahasa Sunda artinya darah. Iya. Ya, darah ya. Jadi Kiai Darah, makanya itu namanya agak unik. Nanti ntar malam kita coba kulik ya, apakah beliau mungkin bersedia interaksi ya, Iya. bersedia interaksi atau bersedia menjelaskan tentang sosok beliau. Nanti akan kita kupas tuntas lebih lanjut. Saya mau nanya, Ntar malam. ada binatang monyet atau perapa? Kalau di sini kebanyakan mah lutung. Tutup, tutup ya. Itu termasuk kera juga. Iya. Iya itu lutung, Lutung, ya. terus oa juga, surili gitu. Surili apa ya? Surili apa? Surili yang kayak monyet tapi warnanya putih. Kalau ular masih banyak nggak? Ular ada, Danau situ ya? Banyak ya. cuman kebanyakan yang kecil itu. Nah, Kang, di danau tadi sepertinya udah cukup ya kita buat sejarahnya. Iya. Nah, kalau di curugnya sendiri kan tadi ada 2 curug tuh. Ya. Ada cerita nggak di situ? Kalau di curug yang ini katanya. Ini curug apa namanya, Kang? Curug Cimena Racun. Cimena Racun, ha? Nah, itu kan suka juga kan kalau yang suka mistis itu kan biasanya ke sana gitu kan. Di curug situ. Iya, katanya ada airnya juga bisa dipakai buat pakai obat lah. Nyembuhin gitu Ya, ya. nyembuhin penyakit gitu. Oke. Kalau itu air di curug Cimoro Racun. Iya. Kalau curug yang satunya lagi, Kalau curug yang satu lagi namanya curug
Sawer. Curug Sawer. Nah, itu ada sempet dengar nggak ada cerita apa gitu? Kalau itu saya belum sempat dengar sih ceritanya kalau itu ya. Tapi kalau di Curug Ciracun katanya nggak boleh mandi di bawah terjunnya ya. Kalau itu di Curug Sawer itu. Curug Sawer, berarti yang jembatan sana ya. Nah, Itu kenapa itu Pak? karena airnya deras gitu ya, gede curugnya gitu. Jadi nggak diperbolehkan untuk mandi di kawasan air terjunnya. Kalau di Curug Ciracun itu boleh. Kalau Cimanaracun itu kan airnya kayak Kecil ya. kecil Mata gitu kan, kayak air apa? Air nyusu begitu kan, kayak sumur lah gitu. Kalau curug yang itu yang nggak boleh mandi di bawah saya itu ada pelajar. Yang mana? Curug Sawer. Yang Curug Sawer. Iya, Nggak boleh dimandi di kaki iya. kaki jatuh itu. Mungkin itu juga ada kemungkinan begitu, tapi saya belum pernah dengar kalau itu namanya. Jauh itu. Iya, Tapi Kang, maaf, Ya. di Curug sendiri atau misalnya di danau sendiri, pernah nggak sih ada orang-orang yang datang kayak misalnya kayak buat ngelmu atau buat narik-narik apa gitu atau Iya. misalnya buat pesugihan atau pernah nggak? kalau Atau itu sering sih. sering ya? Iya. Lebih sering di mana, di Curug atau di danau? Kalau ini di sini juga, terus di Curug Cimanaracun juga. Oke, jadi teman-teman Doknis ya seperti kata Mang Opik tadi memang ada beberapa ya, Ya, beberapa yang memang sering datang ke sini dengan niatan tertentu lah, iya. ya kasarannya. seperti Niatnya itu. tertentu lah. Nah, dengan niat tertentu ya, ini yang ada yang seperti itu. Dan yang Mang Opik tahu, biasanya mereka berhasil mendapatkan yang mereka cari apa enggak? Kalau itu sih saya kurang tahu kalau hasilnya gitu ya. Nggak pernah ada yang Nggak datang di pernah. sini ngobrol-ngobrol gitu nggak pernah. Ya? Cuman kan di sini juga kalau kayak acara itu kan ritual gitu kan, Iya, kayak rebo wekasan gitu kan ada kan iya. acara gitu. Sering juga dipakai di sini. Oh, sering gitu. Di tengah danaunya. Bukan di tengah danau, di sini aja di wilayah ini. Oh, di wilayah ini. Oke, jadi kita udah sempet dengar ya. Jadi memang ada beberapa individu yang emang sering melakukan ritual-ritual baik di daerah danau ataupun di daerah Curug ya. Nanti mungkin termalam akan kita ulik lagi lebih lanjut versi manusianya kita udah dengar ya, versi warga yang udah lama di sini. Nah, versi gaibnya gimana? Kalau misalnya penasaran, stay tune terus di Dogmis Dokumentasi Mistis. Iya, ada apa? Siapa nih? Aing di situ. Oh, di situ tempatnya. Namanya siapa namanya? Abah. Aing. Abah Mangku. Abah Mangkuk. Abah Mangku.